Baik, yang pertama yang saya ingin bahas itu ialah tentang pendanaan langsung. Pendanaan langsung. Pengertian pendanaan langsung adalah bentuk pembiayaan di mana investor memberikan pendanaan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. Nah, tanpa perantara. Ini adalah metode pendanaan yang sederhana dan cepat, sering digunakan oleh usaha kecil atau usaha menengah atau UKM. Nah, selanjutnya itu ialah keuntungan pendanaan langsung. Yang dimana di sini keuntungan pendanaan langsung itu ialah pertama itu prosesnya cepat. Nah, tidak memerlukan banyak dokumen dan persetujuan dari pihak ketiga. Yang kedua itu biaya rendah. Mana di sini tidak ada biaya perantara sehingga lebih hemat. Yang ketiga itu kontrol penuh. Di mana di sini penerima dana memiliki kontrol penuh atas penggunaan dana. Oke, selanjutnya itu masuklah kita kepada kerugian pendanaan langsung. Yang dimana di sini kerugian pendanaan langsung itu ada dua. Yang pertama itu resiko tinggi. Nah, dimana di sini resiko tinggi itu tidak ada jaminan bagi investor sehingga lebih berisiko. Selanjutnya itu keterbatasan dana. Yang dimana di sini keterbatasan dana itu biasanya hanya bisa mendapatkan dana dalam jumlah terbatas. Baik, selanjutnya itu yang ingin kami bahas yaitu ialah pendanaan melalui perjanjian. Yang dimana di sini pendanaan melalui perjanjian melibatkan kesepakatan formal antara pihak yang memberikan dana dan memberikan dana. Ini bisa berupa pinjaman bank, obligasi, atau investasi ekuitas. Nah, keuntungan pendanaan melalui perjanjian itu yang pertama itu ialah kepastian hukum. Di mana di sini kepastian hukum itu adanya perjanjian formal memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Nah, selanjutnya itu jumlah dana lebih besar. Nah, di sini itu biasanya dapat memperoleh dana dalam jumlah lebih besar. Selanjutnya itu membangun kredibilitas, yang dimana di sini membantu membangun kredibilitas penerima dana di mata investor lain. Dan selanjutnya itu kerugian pendanaan melalui perjanjian, yang dimana di sini proses panjang memerlukan waktu lebih lama karena adanya proses dan persetujuan. Biaya tambahan, ada biaya tambahan seperti biaya hukum dan administrasi. Keterikatan perjanjian terikat oleh syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Anjak piutang. Anjak piutang merupakan bentuk pendanaan di mana perusahaan menjual piutang dagangnya kepada pihak ketiga atau faktor untuk mendapatkan dana tunai segera. Ini umum digunakan untuk mengatasi masalah arus kas. Keuntungan anjak piutang. Di sini ada beberapa keuntungan anjak piutang, yaitu peningkatan arus kas. Mempercepat arus kas perusahaan tanpa menunggu pembayaran dari pelanggan. Pengelolaan piutang pihak ketiga atau faktor akan mengelola piutang, mengurangi beban administrasi. Tidak memerlukan jaminan. Biasanya tidak memerlukan jaminan seperti pinjaman tradisional. Kerugian anjak piutang. Setiap bentuk pendanaan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik, profil risiko, dan tujuan dari pihak yang membutuhkan dana. Di sini ada beberapa kerugian anjak piutang. Yang pertama itu biaya tinggi. Biaya jasa yang dikenakan oleh faktor bisa cukup besar. Yang kedua itu kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol atas hubungan dengan pelanggan karena faktor yang menangani penagihan.
Yang ketiga itu risiko reputasi. Potensi dampak negatif terhadap reputasi jika pelanggan merasa tidak nyaman dengan pihak ketiga yang terlibat. Cukup sekian, terima kasih.